Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's start our lesson for today. How have you been? Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Oke, hari ini kita pertemuan ke 7. ketujuh. Udah semangat sekali Putri ini ya, Putri Hefni mau UTS. Sekarang masih pertemuan ke-6 ya. Dan minggu Siap. depan baru pertemuan ke-7. Pertemuan terakhir kita dalam tatap muka Zoom sebelum UTS. Oke, apa pelajaran kita hari ini? Tentang limit, Pak. Oke, benar ya. Oke, sebelumnya saya ingatkan seperti biasa jangan lupa untuk attendance-nya ya, kehadirannya diisi di e-learning. Bagi yang belum silahkan. Terus juga mengingatkan tentang ini ya, tugas yang belum. Masih 33 orang yang mengumpulkan. Itu ada yang belum. Kita lihat di sini ada Rozi yang belum. Cindy Putri Mardiam yang belum. Terus ada Desi Novita Sari, Arif Rahman Amri. Arif Rahman Amri ini sering tidak mengumpulkannya. Oke, selanjutnya Analisa Romaito. Ada lagi, Nofri Arni tidak ada lagi ya. Oke, Eko Julio Misra juga belum. Nia Amelia tidak ada. Rifka juga tidak ada. Oke, itu yang belum ya. Jadi tugasnya yang belum silahkan dilengkapi. Karena minggu depan adalah minggu pertemuan terakhir di Zoom kita dengan saya ya. Berarti semuanya harus melengkapi tugasnya bagi yang belum lengkap. Oke, itu untuk tugas. Sekarang balik ke pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang kita pertemuan ke-6 ya. Minggu depan baru ke-7. Iya, Pak. Oke, Hefni jangan lupa ya. Oke, sekarang kita belajar tentang limit ya. Limit. Tapi untuk sebelum masuk ke pelajaran saya ingatkan ya, ini ada sudah pertemuan ke-6 ya. This is our the second last time to meet each other, but still have some people didn't complete their assignment like their prediction and then their time for study like Rizky, Sarif Pratama, Siti Anissa, dan Anggun Pitaloka. Oke, udah pertemuan ke-6 ya. Besok udah minggu depan sudah minggu terakhir kita tetap muka. Jangan sampai diingatkan lagi ya. Selalu setiap minggu ada yang lupa. Kalau susah untuk menentukan prediksinya bisa ke dukun mana gitu ya. Nanti bisa dilihat di situ prediksinya. Oke, silah kita lanjut selanjutnya. Tugas yang belum lengkap ya, karena minggu depan adalah tatap muka terakhir kita via Zoom. Jadi nanti kalau minggu depan masih belum, nanti saya tidak bisa mengingatkan lagi ya. Jadi usahakan semuanya sudah dikumpulkan. Mengumpulkan jawaban kuis yang semuanya ada di e-learning ya. Terus masih banyak yang belum mengumpulkan jawaban kuis, menonton video teman sekelasnya, memberikan komentar serta pertanyaan. Itu masih banyak yang belum ya, masih sebahagian yang belum. Oke, itu diambil untuk nilai keaktifannya ya, dan tanggung jawab kedisiplinannya juga. Oke, setelah itu minggu depan adalah minggu ke-7 ya, jadi tidak ada lagi ceritanya diingatkan tugasnya. Bagi yang belum, silahkan lengkapi tugasnya masing-masing. Oke, minggu depan udah minggu terakhir kita tatap muka. Jadi tidak diingatkan lagi tentang video-videonya yang belum dikomentari, pertanyaannya yang belum. Oke, ini untuk UTS. Jadi jangan lupa ya membuat yang pernah saya kirimkan di grup WhatsApp-nya. Yang seperti ini ya, self monitoring time-nya. Jadi tanggal berapa belajar tentang apa dan berapa lama. Dan apa prediksi nilainya setiap minggunya. Jadi di sini nanti bisa dilihat karena setiap minggu ada saja yang tinggal ya. Jadi ini penting dikumpulkan dan ini diupload di e-learningnya
ada di bagian UTS-nya nanti di pertemuan 8. Ini dibuat untuk ini dikirimkan hari Minggu ya. Dan sebelum UTS. Jadi UTS kita hari Selasa tanggal ini Selasa ya. Hari Selasa tanggal 24 itu kita UTS dan mengisi link kuesioner dan mengumpulkan formnya ini di e-learningnya tanggal 22 hari Minggu. Jadi hari Minggunya sudah mengisi ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nanti saat UTS-nya jangan lupa ya. Saat UTS jangan lupa membuatkan lama jam belajarnya dan prediksi untuk hasil UTS-nya berapa kira-kira nilainya. Dan juga selain nilai UTS-nya juga berapa lama jam belajarnya. Berapa lama jam belajarnya itu berapa lama jam belajarnya selama perkuliahan kalkulus ya. Baik via Zoom ataupun di luar pembelajaran. Misalnya 30 jam atau 20 jam total semuanya. Dari pertemuan minggu 1 sampai minggu 8. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup jelas? Nanti ditanya tidak ada yang bertanya, nanti ada lagi yang bertanya ya. Di luar perkuliahan. Do you have question? Cukup Pak, enough Pak. Oke. Jika tidak ada, nanti kalau ada temannya yang bertanya silahkan dijawab ya. Jadi ini diisi, boleh ditulis tangan, boleh diketik, terserah ya. Terus nanti UTS-nya jangan lupa membuat prediksi dan jam belajarnya selama perkuliahan minggu 1 sampai 8 totalnya saja. Dan jangan lupa mengumpulkan form ini di e-learning dan ada nanti kuesioner yang harus diisi hari Minggu tanggal 22 sebelum UTS. Jangan lupa tugas-tugasnya yang belum ya, silahkan dilengkapi komentar dan pertanyaannya juga. Tuh garis besar. Oke, ini yang tadi. Oke, untuk UTS-nya ya, soal UTS itu sudah saya upload di e-learning dan itu bisa di-download hari Selasa saat perkuliahan kita hari ini seperti ini ya di pertemuan 8 di jam yang sama, jam 3:30. Nah, dan nanti jawabannya ditulis dan di-upload paling lambat jam 7-nya. Dan untuk bonusnya ya bisa dikumpulkan saat UTS, setelah UTS itu atau paling lambat itu tanggal 30 November, berarti akhir bulan. Saat saya menyelesaikan semua penilaian dan itu dikumpulkan, dikirimkan ke email. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas? Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau untuk soalnya seperti ini ya, nanti bisa di-download di saat pertemuan ke-8 kita. Jadi tidak ada kita tatap muka seperti ini di pertemuan ke-8. Semuanya silahkan tinggal di-download, di e-learningnya dijawab dan di-upload lagi di situ. Selama perkuliahan kita. Jadi kita tidak ada via Zoom seperti ini saat UTS. Kerjakan masing-masing di rumah, silahkan di-upload. Jelas? Jelas Pak. Oke, kalau jelas saya lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan ya. Oke, untuk pertemuan kita minggu lalu ya. Jadi pas kesimpulan masih ingat, masih banyak yang ragu tentang menentukan daerah asal dan daerah hasil ya. Jadi perlu sedikit saya ulas sekilas sebelum kita masuk ke materi baru. Jadi misalnya ada contoh fx-nya 3/3x kurang 1. Tentukan daerah asal dan daerah hasil. Kalau kita mau menentukan daerah dan daerah hasil, asal dan hasil, maka misalnya kita lihat di sini dia. Apa syaratnya pembuat dia tidak menjadi bilangan real? Kalau dia dalam bentuk pecahan, maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, kalau dia dalam bentuk akar berarti yang dalam akar harus positif atau besar sama dari
0. Oke, ini contohnya. 3x kurang 1 berarti tidak boleh sama dengan 0. Berarti 3x tidak sama dengan 1, x tidak sama dengan sepertiga. Jadi, untuk penyebutnya nilai x tidak boleh sama dengan sepertiga. Bisa kita buat untuk daerah asal seperti ini. Domain f, domain dari fungsi f atau df, x di mana x tidak sama dengan sepertiga, x elemen bilangan real. Bisa dibikin seperti ini. Satu lagi, bisa kita bentuk menjadi seperti ini. Jangan lupa kurungnya ya. Kalau kurung siku berarti dia masuk. Kalau kurung kurung siku dia masuk. Kalau kurung biasa dia tidak masuk. Di sini berarti dari min tak hingga sampai sepertiga. Berarti sepertiganya tidak masuk karena di sini ada kurungnya kurung biasa. Digabung berarti ditambah dengan sepertiga kurung biasa sampai tak hingga. Berarti artinya kecuali sepertiga ya, dari sini kita lihat. Bisa dibuat juga dengan semua himpunan bilangan real dikurang dengan himpunan anggotanya yaitu sepertiga. Jadi ini bisa dibikin seperti ini, bisa dibikin seperti ini, bisa dibikin seperti ini. Paham? Ada pertanyaan untuk menentukan daerah asal? Paham, Pak. Oke. Selanjutnya untuk daerah hasil, berarti misalnya, kan ini fungsi fx ya, berarti y sama dengan 3/3x kurang 1. Berarti y kali 3x kurang 1 sama dengan 3. Berarti untuk 3x kurang 1 berarti 3/y. 3x sama dengan 3/y dikurang 1. Ini 3/y ya. Berarti x saja berarti sama dengan 3/3y dikurang 1/3. Apa syaratnya di sini? Berarti y-nya tidak boleh sama dengan 0 untuk penyebutnya. Di sini bisa kita lihat juga dia tidak boleh sama dengan 0. Dari sini sudah kita ketahui dia. Berarti RF-nya, rank dari fungsi f-nya itu y di mana y tidak sama dengan 0 dan y adalah elemen bilangan real. Atau bisa kita tulis dengan himpunan bilangan real dikurang anggotanya itu 0. Ada pertanyaan di sini? Jelas? Jelas untuk contoh ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau jelas, ini ada contoh satu lagi ya, biar lebih paham. Oke, di sini ada contoh kedua. Fx 2x akar 2x kurang 1. Gx sama dengan akar x. Ditanya tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fx dibagi gx. Oke, berarti kalau bagi dia kita tinggal bagi ya, seperti ini dapatnya fx dibagi gx. Oke, tentukan daerah asal. Berarti kalau daerah asal apa dari yang sini kita bisa lihat bahwa setiap dalam akar itu harus besar sama 0. Berarti 2x kurang 1 harus besar sama dengan 0. Akar x berarti x-nya harus besar sama 0. Di sini ada syarat satu tambahan lagi yaitu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kan pecahan ya. Selain syarat dari akar, yang kedua tadi ada syarat yang ketiga yaitu akar x itu tidak boleh sama dengan 0 karena dia penyebut. 0. Ya, Oke. Berarti 2x kurang 1 besar sama dari 0. 2x besar sama 1, x besar sama setengah. Untuk syarat yang akar pertama fx. Syarat dari gx-nya itu x-nya harus besar sama dari 0 untuk bilangan real. Dan untuk penyebutnya maka x-nya tidak boleh sama dengan 0 karena dia sebagai penyebut. Berarti ada 3 syarat, x-nya besar sama setengah, x besar sama 0, dan x tidak sama dengan 0. Maka dapat kesimpulan dari yang 3 ini, maka x-nya itu harus besar sama dari setengah ya. Setengah. Paham? Paham, Pak. Oke. Kan besar sama setengah, besar sama 0, tidak sama dengan 0. Berarti kesimpulannya dia besar sama setengah. Berarti x di mana x besar sama setengah, x elemen bilangan real, atau bisa kita bikin seperti ini. Setengah. Berarti kalau seperti ini berarti setengahnya masuk ya. Karena kurungnya kurung Iya, siku. Pak, karena dia kurung siku. Dan di sini tandanya besar sama, berarti setengah sampai tak hingga. Oke, paham untuk menentukan daerah asal? Jangan lupa ya, daerah asal dari f, fungsi f dibagi g adalah ini. Oke, paham? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham berarti tinggal lagi menentukan daerah hasil. Bagaimana menentukan daerah hasil? Berarti rank fungsi f dibagi fungsi g, yaitu y sama dengan
Akar 2x kurang 1 dibagi akar x. Untuk menghilangkan akar berarti y kuadrat ya. Sama-sama Iya, dikuadratkan kedua ruas. Tinggal di sini 2x kurang 1 per x, di sininya y kuadrat. Kita kali silangkan ke sini, jadinya di sini x per 2x kurang 1, di sininya 1 per y kuadrat. Oke, di sini kita lihat apa syaratnya. Berarti y kuadrat tidak sama dengan 0. Kalau itu syarat satu ya. Yang kedua y kuadrat. Y kuadrat apa syaratnya? Y kuadrat itu kalau misalnya negatif pun hasilnya akan menjadi positif ya. Misalnya negatif 1 di sini. Negatif 1 dia jadinya dikuadratkan 1. Negatif 4 dikuadratkan jadinya 16. Tetap selalu positif. Maka nilainya itu akan berkisar dari 0 di atas 0 ya. Karena 0 tidak boleh masuk. Kalau dia masuk 0 berarti dia termasuk ke dalam daerah penyebut. Maka dapat disimpulkan di sini untuk daerah hasilnya y di mana y besar dari 0 dan y adalah elemen bilangan real atau bisa ditulis dengan y, tak hingga. Berarti y-nya tidak masuk di sini. Oke, paham? Oke, ini salah ya. Ini salah tulis. Ini bukan y. Apa seharusnya di sini? 0 ya. Oke, paham? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Nanti bertanya Jelas, lagi ya. Pak. Sudah paham sekarang? Makin paham atau bagaimana menentukan daerah asal dan hasil? Sudah paham, Pak. Oke, sudah paham ya. Berarti kita bisa lanjutkan ke perkuliahan hari ini tentang limit. Jadi kalau limit itu artinya kalau bahasa kitanya apa? Hampir ya. Hampir atau mendekati. Mendekati. Hampir atau mendekati. Terus kita lihat contohnya di sini dari fungsi fx. Fungsi fx sin x per x. Nah, dilihat ya. Kita masukkan nilai dari negatif tak hingga sampai mendekati 0. Semakin mendekati 0 dia dan dari tak hingga menjadi mendekati 0. Semakin nilainya itu mendekati 0, maka nilai fx-nya kita lihat akan mendekati angka dari 0,8, dari 0,7, 0,8, 0,9, 0,9 pun mendekati berapa dia di sini? Di sini dari 0,95 berarti mendekati 1 ya. Oke, berarti maka kita dapat simpulkan bahwa sin x limit sin x menuju x itu mendekati nilainya itu 1. Berarti nilainya 1 ya untuk limit sin x per x. Paham? Paham. Oke, ini ya untuk limitnya. Sama dengan 1. Dari sini kita lihat mendekati 1. Nah, ini definisi ya. Ini kita baca limit x, limit dari fx untuk x mendekati c sama dengan L. Artinya jika x mendekati c, maka fx mendekati L. Jadi setiap nilai x mendekati c, maka fungsi fx akan mendekati nilai L. Jadi limit dari fx x menuju c sama dengan L. Oke, paham? Di sini ada limit sepihak. Berarti kalau limit sepihak itu dia melihat yaitu limit kiri dan limit kanan. Oke, dia ada kalau limit kiri itu dilambangkan dengan tanda negatif, limit kanan itu dilambangkan dengan positif. Oke. Terus lagi ada teorema limit, yaitu jika limit kiri sama dengan limit kanan, maka dia nilainya itu baru kita katakan limit dari fx x menuju c itu sama dengan L. Jika dia limit kiri dan limit kanannya tidak sama, maka dia tidak ada limitnya. Kalau ini ada limitnya yaitu L. Kalau di sini tidak ada. Jadi ingat ya, kalau dia limit kiri dan limit kanannya sama, ada nilai limitnya. Kalau tidak berarti tidak ada dia. Kalau tidak sama. Oke, ini ada contoh. Misal kita ditanya, perhatikan grafik
berikut berdasarkan permasalahan ditentukan f-3. Berapa nilai f-3? Berarti nilai x-nya sama dengan min 3 ya. Kan ini Iya. fx, berarti x-nya min 3. Dilihat di sini untuk x-nya ini kan x, ini y ya. Berarti untuk x-nya min 3, berapa nilai fungsi f min 1-nya? Berapa? 1 ya. Kita lihat di sini yang bulat kosong ini, bulat penuh ini sejajar dengan 1, berarti nilainya sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Untuk f min 1, berarti x-nya min 1. Berapa nilai y-nya? 1 atau 2? 2. Ada yang 1, ada yang 2. Lihat yang mana yang benar. Nilainya adalah 2. kenapa 2? Kenapa 1? Ada yang jawab 2, ada yang jawab 1 ya. Kenapa 2? Kenapa 1? Di sini saya ganti ya soalnya. Di sini bulat penuh, di sini bulat kosong. Ini ada titik di sini ya. Ini titik, ini di titik. Ini titik bulat kosong, ini titik bulat penuh. Sama halnya dengan f-3 tadi, ini titik bulat penuh, ini bulat kosong. Berarti f-3 sama dengan 1 tadi. Kalau untuk f-1 sama dengan? Sama dengan? 2, Pak. Perhatikan lagi ya. Di sini yang bulat penuh, ini bulat kosong. Ini bulat penuh, ini bulat kosong. Untuk f-3-nya yang diambil adalah bulat penuh. Makanya dapat dia sejajar dengan 1 ya. Kalau untuk f-1-nya maka nilainya sama dengan 1 juga ya. Lihat dia bulat penuh atau bulat kosong. Kalau kita yang soal ketiga, kita lihat soal ketiga, tentukan limit x menuju min 1 dari fx. Oke, kita lihat. F min 1 dari fungsi fx, berarti kita ini ya, kita lihat. Fungsi yang ini. Oke, dari fungsi ini coba lihat. Lihat limit x menuju min 1, x menuju min 1 dari kiri. Nilainya adalah berapa? 2 ya. Kan dari kiri dia nilainya itu 2. Dari kanan nilainya 2, Pak. 2 juga. Berarti limit dia dari kiri dan limit x menuju min 1 dari kanan, yaitu nilainya itu sama-sama 2. Maka dia apa artinya? Nilai limitnya ada ya. Ada, yaitu sama dengan 2. Coba lagi saya ganti soalnya f min 3. Limit x menuju min 3. Lihat dari kiri. 2 juga, Pak. Dari kiri berapa nilainya? 2, Pak. Oke, 2 ya. Ini kan sejajar dengan 2 ya. Oke, selanjutnya limit f min 3 dari kanan. Berapa nilainya? 1. 1 ya. Nih, kita lihat. Dari kanan nilainya itu 1 ya. Kan di sini. Dari kanan nilainya 1. Maka dari kiri nilainya 2, dari kanan nilainya 1. Berarti limit x menuju min 3 tidak ada ya. Oke, paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Paham, Pak. Kalau tidak ada yang paham bertanya ya.
Ada pertanyaan lagi yang lainnya? Cukup jelas? Jelas, Pak. Yakin? Yakin, Pak. How many percent you believe that? Berapa persen yakinnya? 90%, Pak. Oke. Kenapa tidak pernah berani mengatakan 100% ya? Sekarang diganti soalnya di sini. F1. Untuk limit kirinya berapa? 1. Oke. Cukup ya, ini nanti soal bakal dibahas untuk kelompok selanjutnya ya. Oke, kebocoran ya. Oke, forget about that. Let's start to our lesson again. Apalagi yang perlu dipertanyakan? Untuk fungsi tadi ada pertanyaan, untuk limit ini sudah ada pertanyaan. Untuk limit, untuk definisi ini tidak terlalu banyak ya. Jadi bisa dipahami. Bagi yang baru bergabung ya, saya ingatkan kembali, ini hal-hal yang penting ya. Oke, jangan lupa bagi yang belum mengumpulkan tugasnya, kumpulkan segera, karena minggu depan minggu terakhir tatap muka kita. Jadi saya tidak mengingatkan lagi nanti ya. Dan kalau dapat minggu depan sudah selesai semua nilai untuk sebelum UTS-nya. Oke, ini yang belum mengumpulkan untuk kuis ini, prediksi dan jam belajarnya ya, Rizky Sarif, Siti Anissa, dan Anggun Vitaloka. Selanjutnya, tugas yang belum lengkap, itu harus dikumpulkan, baik itu kuis, atau komentar dari video temannya, atau pertanyaan. Minggu ke depan itu sudah minggu 7 dan tidak diingatkan lagi. Apalagi yang masih jam belajar dan prediksinya masih lupa ya. Udah sampai tahap akhir minggu depan. Terus jangan lupa membuat yang saya suruh buat dulu, yaitu self-monitoring time ini ya. Tanggal berapa, belajar tentang apa, dan berapa lama. Nah, itu nanti dibikin dalam satu kertas, boleh ditulis, boleh diketik. Itu nanti dimasukkan ke e-learningnya di bagian UTS, ada tempatnya ya di pertemuan ke-8. Dan nanti saat UTS itu jangan lupa dibuat di situ jam belajar dan prediksi untuk nilai UTS-nya. Nah, dan untuk prediksinya itu berarti tergantung nilai UTS-nya, prediksinya berapa. Kalau misalnya untuk jam belajarnya, itu jam belajarnya mulai dari minggu pertama sampai minggu ke-8. Baik tatap muka dan tidak, berapa jamnya ditulis di situ. Misalnya 20 jam belajar, berarti 20 jam. Terus jangan lupa untuk mengumpulkan form ini ya, di e-learningnya, beserta nanti mengisi link kuesioner yang dibagikan di e-learningnya, bisa nanti di WhatsApp-nya dibagikan lagi, itu hari Minggu sebelum UTS. Jadi UTS-nya itu hari Selasa, pertemuan ke-8 kita seperti ini, hari Minggunya sudah dikirimkan. Oke, setelah itu satu lagi, ini ya, soal UTS-nya untuk minggu ke-8 itu bisa di-download ya, di e-learningnya tanggal 24 November. Nanti tidak ada lagi yang bergabung di Zoom pertemuan ke-8, tinggal di-download saja 3:30 dan kerjakan, dan jam 7-nya sudah di-upload kembali hasil jawabannya. Oke. Dan untuk bonusnya itu dikirimkan ke boleh dari setelah UTS atau boleh dikirimkan saat paling lambat itu 30 November ya. Biar saya nanti bisa tambahkan nilainya langsung, itu dikirimkan ke email. Oke, ada pertanyaan? Selesai? Selesai, Pak. Cukup jelas semuanya? Jelas. Oke, jika sudah jelas ya, berarti untuk daerah asal dan daerah hasil sudah, definisi limit juga sudah. Sekarang silakan kerjakan apa? Soal yang telah dibagikan ya. Masing-masing jabatan dapat 1 ya. Silahkan kerjakan berkelompok, nanti didiskusikan. Jangan lupa fungsi dari CEO-nya ya, yang membuat video memberikan penjelasan ke teman-temannya. Itu yang paling sering lupa ya dari semuanya. Baru nanti jawab soal. Oke, saya rasa cukup. Oke, sampai jumpa nanti di jam 4.55 ya.
Iya, Pak. Oke, silahkan berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.